Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS matkul kritik penerjemahan, yaitu presentasi dengan judul kritik penerjemahan website terjemah.com hadis ke-469 dalam kitab Al-Mukhtar Al-Hadis. Latar belakang saya memilih website terjemah.com dalam terjemahan hadis yaitu karena terjemahan hadis itu sangat mudah didapat, tidak seperti dulu. Terjemahan hadis dulu kita bisa mendapatkannya dengan cara mendengar dari guru-guru ngaji, guru sekolah, dan lain-lain. Namun sekarang zaman sudah berubah. Di era digital, akses terhadap hadis semakin mudah melalui platform daring. Namun tidak semua terjemahan telah diverifikasi secara akademik. Terjemahan yang kurang tepat dapat menimbulkan salah tafsir atau reduksi makna. Penelitian ini menilai terjemahan hadis ke-469 dari website terjemahkita.com menggunakan teori kritik terjemah Peter Newmark dengan analisis leksikal, sintaksis, register, dan konteks. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi penerjemah dan pengelola website agar menjaga akurasi kualitas dan otentisitas teks keagamaan digital. Berikut adalah hadis yang terdapat pada kitab Al-Mukhtar Al-Hadis, yaitu hadis ke-469 yang berbunyi Ta'arraf ilallah firrikhoi ya'rifuka fisyadati walam annama akhtoka lam yakun liyusibaka wa ma asobaka lam yakun liyuziaka wa anna an-nasr ma'al sabri wa al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis muttafaqun alaih. Terjemahan dari teks dari website terjemah.com itu, kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan sejahtera, niscaya Dia mengetahuimu dalam keadaan sulit. Ketahuilah bahwa sesuatu yang luput dirimu tidak akan mengenalmu, dan yang mengenalmu tidak akan luput darimu. Dan pertolongan datang bersama kesabaran, kebebasan datang bersama kesusahan, dan kemudahan datang bersama kesulitan. Muttafaqun alaih. Nah, jenis teks hadis ini yaitu berupa hadis mau'izah atau nasihat yang berisi spiritual dan mendidik, sedangkan teks terjemahnya berupaya menyampaikan makna moral dan teologis dari pesan tersebut dalam bahasa Indonesia. Tujuan penterjemahan. Tujuan terjemahan hadis ini dapat dikategorikan sebagai tujuan keagamaan dan edukatif. Penerjemahan dilakukan agar pembaca non-Arab dapat memahami kandungan hadis dan mengambil hikmah darinya sesuai konteks akidah dan etika Islam. Aspek linguistik. Hadis ini menggunakan kosakata bernilai spiritual seperti ta'aruf, yaitu berarti mengenal dengan kedekatan spiritual, ar-roho atau kelapangan atau masa baik, as-sadah atau bermakna kesulitan, as-sabru berarti kesabaran, dan al-jasir berarti kemudahan, yang memiliki makna teologis mendalam dan sering ditemukan dalam wacana keagamaan Islam. Secara sintaksis, hadis ini memanfaatkan struktur kalimat imperatif, yaitu ta'aruf atau i'lam, sebagai bentuk langsung perintah atau nasihat, serta pola paralisme dalam susunan frasa an-nasru ma'al sabri al-farju ma'al karbi al-asru ma'al yusri, yang memperkuat pesan melalui pengulangan ritmis. Pesan inti hadis. Hadis ini mengharapkan pembaca atau pendengar untuk membangun hubungan yang stabil dan ikhlas dengan Allah, bukan hanya ketika ditimpa kesulitan, tetapi juga saat berada dalam kelapangan hidup. Intervensi
terjemahan. Dari segi leksis, kata kenalkan dirimu kepada Allah digunakan sebagai padanan dari ta'aruf ilallah. Secara literal bermakna mengenal dan mendekatlah kepada Allah. Namun pemilihan frase kenalkan dirimu memberikan nuansa relasional dua arah. Meskipun dalam konteks bahasa Arab sebenarnya lebih menekankan proses spiritual internal, bukan memperkenalkan diri secara literal. Secara sintaksis, hadis ini memanfaatkan struktur kalimat imperatif, yaitu ta'aruf i'lam sebagai bentuk langsung perintah atau nasihat, serta pola paralelisme dalam susunan frasa Anasru ma'asyabi al-farju ma'al karbi wa asri ma'al yusri, yang memperkuat pesan melalui pengulangan ritmis. Yang ketiga, frasa terjemahan lain seperti sesuatu yang luput darimu tidak akan mengenalmu, tanpa keliru dan mengabulkan makna asli, yaitu ma'atoka lam yakun lisbika wa ma'asyabaka lam yakun liyuhibika, yang menekankan kepastian takdir. Apa yang diberikan tidak akan salah sasaran, dan apa yang mengenal seseorang tidak bisa lepas fungsi komunikatif. Dalam teks sumber, hadis ini memiliki tujuan utama untuk menasihati, mendorong perubahan sikap batin, serta mengarahkan pembaca kepada penghayatan spiritual. Fungsi ini tercermin melalui bentuk imperatif seperti ta'aruf, kenalilah, dan i'lam, ketahuilah. Ketika fungsi komunikatif ini dialihkan ke dalam teks terjemahan, sebagian besar fungsi-fungsi tersebut masih dipertahankan meskipun tingkat kekuatan kedalaman emosinya sedikit berkurang. Ungkapan seperti kenalkan dirimu kepada Allah dan ketahuilah bahwa masih menunjukkan bentuk ajakan dan instruksi yang bersifat provokatif. Pergeseran makna. Salah satu bentuk pergeseran makna terlihat pada terjemahan frasa ta'aruf ilallah fi riho menjadi kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan sejahtera. Dalam teks sumber, kata ta'aruf bukan bermakna memperkenalkan diri, melainkan mengenal Allah dengan ibadah, doa, dan ketakwaan, sehingga nuansa spiritual dan teologis mengalami penyempitan makna dalam terjemahan. Evaluasi kualitas makna. Tingkat akurasi terjemahan di sini tersebut dapat dikategorikan sebagai cukup akurat, namun belum sepenuhnya setia pada makna asli teks sumber. Beberapa istilah kunci seperti ta'aruf dan al-fard. Dari segi keberterimaan, terjemahan ini sudah cukup alami dalam bahasa Indonesia dan dapat diterima oleh pembaca umum karena menggunakan diksi sederhana dan struktur kalimat yang mudah dipahami. Jika dilihat dari aspek kejelasan, terjemahan ini tergolong jelas dan komunikatif untuk pembaca sasaran. Ide dan pesan moral hadis tetap tersampaikan, khususnya ajakan untuk beribadah saat lapang, percaya pada takdir, serta keyakinan bahwa pertolongan datang bersama kesabaran. Alternatif terjemahan, yaitu kenalilah Allah di masa lapang, niscaya Dia akan menolongmu di masa sulit. Ketahuilah apa yang bukan takdirmu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan terlewatkan darimu. Sesungguhnya kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar bersama kesempitan, dan kemudahan selalu menyertai kesulitan. Kesimpulan, secara keseluruhan, terjemahan hadis tersebut cenderung lebih bersifat komunikatif daripada sematik. Penerimaan tampak berusaha menyampaikan makna secara langsung agar mudah dipahami oleh pembaca umum, dengan mempertimbangkan aspek akurasi, keberterimaan, dan kejelasan. Kualitas terjemahan dapat dinilai cukup baik, namun masih memerlukan revisi pada beberapa bagian agar lebih tepat secara terminologi keagamaan dan sesuai dengan konteks makna hadis. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.